Intinya Indonesia sedang tidak baik-baik aja. Oke. Ini dengan segala hormat ya Bang. Nggak apa-apa, biasa aja. Yang bilang Indonesia baik-baik saja itu namanya nitpicking secara Gimana masalahnya secara konstitusional? ya secara Coba trias jelasin sama politika. saya. Ya. Di mana salahnya DPR itu? Memang wewenangnya, tugasnya adalah membuat undang-undang. Benar. Dan justru Mahkamah Konstitusi itu dalam trias politika itu kamarnya adalah yudikatif. Benar. Tugasnya menguji undang-undang dasar. Kalau dia bikin pasal, dia bikin ayat, ya itu yang salah. Benar. Itu harus dijelaskan. Oke, secara aturan ya. Iya, Secara memang aturan. kalau nggak pakai aturan kita pakai apa dong? Oke. Kalau nggak pakai aturan kita pakai apa dong? Oke. Partai-partai politik ini memang banyak yang mau Kaisang itu maju di Jawa Tengah. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa Kaisang di sana tuh populer. Walaupun tahu Kaisang tidak bisa mendaftarkan Batasan Umur. Di situ tuh Bisa, masalahnya. bisa. Kalau dirubah. Iya, Kalau- tapi kan oh. gini loh. Upaya judicial review itu bukan barang haram. Jadi Bukan barang intinya haram. boleh dirubah. Boleh dong, Oke, boleh. oke. Pokoknya kalau Anda masih sesuai dengan prosedur, mencoba masuk itu boleh. Iya. Oke. Iya, Itu- dan lebih jauh lagi, yang mengajukan judicial review adalah Partai Gelora dan Partai Buruh. Iya, betul. Yang dapat untung PDI dan Anies. tentang dinastinya. Ya, Nah, terus? masyarakat Pertanyaan saya sekarang dilarang apa enggak? Nah, lu jawab dong. Apa? Pertanyaan apa? Kenapa gua jadi mau belain? Kenapa gua jadi belain lu? Enggak, soal Kenapa gua jadi dinasti. belain? Sekarang Lu jawab dinasti itu. dilarang nggak? Sekarang dilarang nggak? Misalnya nih ya, misalnya ya, maju ya saudara nih maju calon bupati, calon wali kota, gubernur. Sekarang dilarang nggak oleh aturan yang ada? Dilarang nggak? Kalau sekarang aturannya nggak boleh, ya kan? Nggak Kan maksudnya kalau aturannya dirubah. boleh, nggak ada larangan. Yang umur 30 kan nggak jadi boleh ya. Nggak gini, ini pertanyaannya bukan soal umur, soal dinasti. Soal dinasti. Soal dinasti, Oh. nggak dilarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok-sokan memberikan opini negatif kepada Jokowi, Raymond Jin mati kutu tidak bisa jawab pertanyaan Qodari. Ketika menurut Raymond salah, tapi tidak bisa membuktikan kesalahannya di mana. Ketika mau berpijak dengan hukum, tapi dirinya sendiri tidak menghargai hukum. Jadi mau pakai standar apa? Saksikan ketika Raymond jadi plonga-plongo di hadapan Qodari. Lu kagak demo yang ini gitu. Abis itu yang KPK kenapa nggak di demo? Kenapa nggak di demo? Kenapa ke demo gitu kayak. In a way itu strateginya kan red herring, ya kan. Jadi kalau misalnya ada isu satu lagi panas nih gitu, cara alihinnya adalah ya udah suruh lihat isu yang lain gitu misalnya. Nah itu kan udah common ya di dunia misdirection. Nah, kalau pesulap kan orang pasti tahu it's all about misdirection ya kan. Supaya nggak kesini, matanya Supaya nggak dialihkan kesini, ke ya tempat udah lain. dialihkan, karena udah tahu ini nggak bisa di-counter. Dalangnya Master Dedi dong. Waduh. Saya yang bayar. Duitnya paling banyak. Saya yang bayar. Sulap kan. Saya yang bayar basar-basar itu, Pak. Pengalihan isu kan. isu ya. Iya. Oke. Nah, Tapi in a way, di sisi yang lain juga banyak kok yang memang juga organik ya. Artinya memang punya pandangan seperti itu. Termasuk saya termasuk orang yang ngomong Indonesia baik-baik saja kok. Anda Iya. dibayar? Enggak. Enggak. Bodoh. Harusnya sekalian bisa dibayar gitu. Dibayar. Ya nggak apa-apa, bodohnya berdua di sini kan nggak ikut yang tadi kan. hashtag, Gua nggak hashtag. Saya nggak hashtag. Cuma saya bikin konten juga. Gua malah mau Soal bikin yang hashtag Indonesia kok gini. Baik aja itu. Saya ngomong juga. Tapi ya artinya begini, nggak semuanya itu adalah apa yang dibayar, nggak juga. Sama kayak Raymond kan juga gua kritik juga kan juga nggak percaya dibayar. gini, Tapi ya, oke. ada juga yang Ada yang dibayar. ngeritik dibayar. Pasti Dan ada yang biasa enggak. aja itu. Iya, oke, ada yang dibayar, ada yang Pertarungan opini kan. Cuman kan pertanyaannya kan kenapa harus dibayar, berarti ada yang mau mengalihkan isu menurut Raymond begitu kan. Iya. Konteksnya begitu. Nah, tapi begini pertanyaan gua. Lu sebenci itu sama Pak Jokowi apa gimana? Melihat aspek-aspek beberapa dong yang kelihatan baik tapi sisanya tuh ditutup sebelah mata. Kenyataannya secara konstitusional. Dan undang-undang itu adalah sebuah siklus. Dari undang-undang nggak ada, dibuat undang-undang. Habis undang-undang ada, direvisi. Di antara revisi itu ada judicial review. Bener. Nggak ada masalahnya. Tapi di sini kan konteksnya Bang Qodari adanya seakan-akan orang tuh memberikan kesempatan lagi gitu kan intinya kan. Mungkin pertanyaannya kayak Iya. kenapa yang Bapak Gibran saat MK membuat keputusan itu bisa diloloskan dan Pak Jokowi bilang keputusannya final dan mengikat. Sedangkan yang ini kayak kita harus menghormati.
lembaga-lembaganya dan Iya. karena itu konstitusional. Karena begini, karena DPR kali ini mau membuat revisi undang-undang. Saya juga termasuk kok yang diserang. Kok dari kemarin waktu undang-undang 90 kok nggak ngomong? Iya DPR-nya nggak bikin undang-undang. Gue ngomong apa? Nah, yang kedua, sebetulnya ini salah kaprah yang sudah berlangsung terlalu lama. Mohon maaf ya. Mahkamah Konstitusi menulis ayat-ayat itu, Raymond, itu udah kebablasan terlalu lama. Dia tugasnya itu menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, tapi dia menulis pasal yang merupakan wilayahnya DPR bersama pemerintah. Itu. Jadi pada hari ini MK itu telah melakukan malpraktek dan berbahaya sekali. Malprakteknya apa? Malpraktek. Ya karena dia yudikatif. Tapi dia mengerjakan pekerjaan legislatif. Nah, kalau saya tanyanya gini, Bang Kodari sendiri setuju apa tidak misalnya usia tersebut jadi berapa? 29 ya? Jadi itu setuju apa tidak, Bang Kodari? Gini, ini ada produk keputusannya dan ada proses mengambil keputusannya. Pembuatan undang-undang itu wilayahnya adalah DPR dan pemerintah. Jadi gini, ini kesalahan sudah lama dan saya udah ngomong mengenai ini dari lama sekali. Iya, pertanyaannya setuju apa enggak, Bang Kodari? Iya, kalau sudah dibuat ya kita terima ya, sejauh DPR tidak membuat. Nggak, kalau nanya ke saya, nggak apa-apa. Ini Raymond kan ada di sini kan di tengah-tengah. Betul. Ada di tengah-tengah. Saya pengamat amatir. Saya lanjutin dulu ya. Saya lanjutin dulu. Jadi selama DPR-nya tidak membuat undang-undang, dia diterima. Saya begitu begitu keputusan 60/70 2024 itu keluar, saya ditanya nih di media, gimana Bang Kodari? Ya dijalanin. Ya. Artinya PDI Perjuangan bisa mengajukan calon di Jakarta. Ya, oke. Tapi begitu kemudian DPR membuat undang-undang, jangan disalahin, itu namanya salah kaprah. Lembaga yang jelas-jelas oleh konstitusi kita diberikan kekuasaan untuk membuat undang-undang, kok dilarang bikin undang-undang? Di situ salah kaprahnya. Nah, jadi DPR ini membuat undang-undang salah satunya yang menguntungkan adalah PDI bisa maju. Bukan yang dapat untung Kimplas, Pak. Kalau misalnya kemarin lolos. Yang mana? Yang DPR yang luar biasanya ya. Bukan, dia bahas kita lagi ngomong yang sekarang. Iya, Kita lagi ngomong ngomong pasal 60 dan 70. Ya, ini yang Anies. Kalau yang Anies saya setuju sama Bang Kodari karena kan kalau itu menguntungkan PDI dong. Betul. Nah, kan pertanyaan saya nih, ini ke Raymond juga ya. Kita kalau gua mah gini aja, gua buka-bukaan aja. Apakah setuju kalau lu tanya sama gua tentang usia tersebut ya? Kalau gua nggak ada masalah, Bang. Yang jadi masalah di sini itu bukan tentang usianya. Yang jadi masalah di sini ada yang diributkan adalah tentang definisi manusianya Pak Kaisang. Itu kan sebenarnya. Iya. Itu kan Bang Kodari yang jadi masalah. Yang hebat gini, Bang. Sorry, saya potong, Pak. Yang hebat kayak gini. Pak Kaisang ini kelihatannya udah billboardnya itu semua udah banyak nih. Udah Kaisang 2024, 2009 udah banyak. Tapi saat itu tuh sebenarnya belum ada indikasi sama sekali dia sah untuk mendaftarkan. Dan di saat itu dia tahu betul dia ulang tahun di Desember 2024 baru di umur 30 padahal udah batas pendaftarannya itu sebelum itu kan. Kenapa seseorang calon berani ada kampanye nih dan dibiarkan ada kampanye padahal tahu dia tidak bisa mendaftar? Apakah sudah berekspektasi aturan itu bisa berubah? Yang masang siapa? Nah, nggak tahu. Ya nggak tahu. Jawabannya nggak tahu kan, kita nggak bisa ngomong itu Kaisang. Tapi bukankah itu sebuah Gini moral loh, obligation, Pak? Kaisang itu adalah tokoh atau seseorang, dia ketua partai, partainya punya pendukung, ya. Mungkin juga dia punya teman. Sekarang ada nggak tertulis di situ yang pasang instrumen itu, yang pasang apa tuh spanduk itu? Tapi kalau misalnya oleh Kaisang. Misalnya saya nih Pak, saya bukan siapa-siapa. Tiba-tiba ada orang Raymond presiden. Saya hari pertama saya langsung bilang turunin. Boleh, tapi saya bakal langsung bilang turunin ini. Lo ngapain juga? Ngapain juga harus ngomong? Karena nggak pengen dan memang nggak mungkin jadi presiden dong. Gini loh, ini kan harus dilihat perspektifnya lebih luas. Bahwa kalau misalnya ada yang melakukan judicial review ke Mahkamah Agung, judicial review itu kan ada yang ke Mahkamah Agung, ada yang ke Mahkamah Konstitusi ya. Bedanya kalau yang Mahkamah Agung itu peraturan pemerintah kepada undang-undang, bukan undang-undang kepada undang-undang dasar. Nah, ya teman-teman saya ini ya banyak nih ya. Yang misalnya pernah ada masalah gitu, dia judicial review atau belum memenuhi syarat tertentu di pilkada nih sekarang ini kan, dia belum tahu bakal dikabulkan atau tidak. Bahwasannya kemudian nyatanya nggak dikabulkan, nggak jadi nerusin. Ini konteksnya begini, Bang. Iya, saya kan menjelaskan dari kacamata politik seluas-luasnya ya. Ini kan dua otak yang berbeda ya, pasti dua otak yang berbeda.
Kalau Bang Kodari, saya nggak menyalahkan Bang Kodari. Menurut saya Bang Kodari benar. Karena secara konstitusi dan secara hukum Bang Kodari benar. Kita harus ngakuin itu dulu. Benar, kita harus ngakuin itu dulu. Nah, di sini konteksnya seperti kalau kita lagi nerobos lampu merah ditangkap polisi kan. Sebenarnya kalau secara hukum ya enggak dong, kalau lampu merah jelas dilarang. Oh iya betul, dilarang kan, dilarang kan, jelas hukumnya jelas dilarang. Iya, tapi bisa damai kan Bang. Itu kan di luar. Enggak sama, itu enggak satu apple. Enggak satu apple tuh, enggak. Gua bilang enggak kalau begitu. Enggak apple tuh apple. Gitu loh. Enggak bisa itu. Bukan dalam kerangka undang-undang. Bukan dalam kerangka undang-undang. Bukan dalam kerangka undang. Ini dalam kerangka undang-undang, dalam kerangka aturan. Saya belain baik itu keputusan MA, mau itu keputusan MK. Oke, saya mau belain Kesang dulu nih Bang. Iya. Ya, saya belain Kesang. Saya teman baik dengan Kesang Bang. Jadi saya teman baik sama Kesang. Jadi saya mau ngomong tentang Kesang gitu. Boleh dong ya Bang ya? Ya, boleh. Saya 80% percaya bahwa ketika survei dilakukan di Jawa Tengah, nama beliau tinggi 80% saya percaya. Ya. Saya percaya. Dan saya percaya 80% mungkin orang-orang Jawa Tengah suka sama beliau. Ya. Yang jadi masalah di sini, yang ribut bukan masalah orang-orang di Jawa Tengah kan. Yang ribut ini kan masalah adalah banyak masyarakat di Jakarta, yang mana yang paham atas mungkin lebih middle high intelektualnya merasa bahwa kok begini sih cara mainnya, aturan-aturan berubah secepat ini gitu loh Bang, yang jadi masalah Bang. Nah, jadi, balik lagi ya. Jadi masalahnya di sini aturan lawan Cengli dan Bocengli gitu loh Bang. ini kan. Konsep benar nggak? Saya cuma beropini Pak. Benar nggak ini? Konsep Cengli dan Bocengli ini dulu perlu disamakan ya persepsinya. Kalau selama dalam kerangka aturan, baik undang-undang yang ada atau yang sudah berubah lewat MA dan MK, maka itu Cengli. Iya, Cengli itu. Bang Kodari gini, jangan salah Bang. Saya nggak nyerang Abang. Yang kedua, enggak saya nggak nyerang. Ya, saya juga nggak nyerang. Kalau saya nggak nyerang dong. Saya nggak nyerang. Menjelaskan. Saya berusaha menjelaskan. Kalau buat saya Bang, saya berusaha kalau buat menjelaskan. saya Bang, kalau Bro Kesang jadi gubernur ya? Iya. Gubernur Jawa Tengah, mas saya seneng Bang. Iya. Karena kalau saya ke sana pertama nih ya. Pertama nih ya. Ada teman. Cuma ada teman. Masalahnya yang dimasalahkan ini adalah kenapa ini begitu terus-menerus gitu loh. Ini kan yang dibicarakan tentang dinasti. Iya. Ini kan yang dibicarakan. Terus?